Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PGMI 01 2018. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada saya Karisma Lestari, NIM 18 10 20 10 29 dan teman saya. Dan saya Alvina Damayanti dengan NIM 18 10 20 10 03. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi distribusi frekuensi. Untuk itu, mending langsung saja kita ke video penjelasannya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari distribusi frekuensi. Yang mana distribusi frekuensi itu merupakan data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak atau data mentah yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut dengan distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Lalu yang kedua itu ada jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi tunggal, yang mana distribusi frekuensi data tunggal itu adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang belum dikelompokkan. Maksudnya belum dikelompokkan itu tuh angkanya masih satu-satu kayak gitu, belum dikelompokkan menjadi satu, atau masih berupa data mentah. Contoh dari distribusi frekuensi data tunggal itu, lalu contoh dari tabel distribusi frekuensi data tunggal itu tuh kami mengambil dari nilai UAS dalam bidang studi matematika dari 40 orang siswa. Baiklah, kami akan menampilkan contoh dari tabel distribusi frekuensi data tunggal sendiri. Silahkan dilihat ya. Lalu, dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai tersebut belum dikelompokkan, yang mana nilai tersebut dan jumlahnya masih berupa data mentah, yang mana nilai tersebut seperti kayak nilai 9 itu ada 4 orang, lalu nilai 8 ada 6 orang, lalu nilai 7-nya ada 9 orang, lalu nilai 6-nya ada 16 orang, dan nilai 5-nya ada 5 orang. Jadi frekuensi keseluruhannya itu tuh yaitu 40. Dapat disimpulkan bahwa data distribusi frekuensi tunggal ini nih ialah data yang belum dikelompokkan atau masih berupa data mentah, yaitu datanya masih satu-satu kayak gitu. Nilai UAS dalam bidang studi matematika dari 40 orang siswa kelas 11 SMA Cendikia itu masih berbentuk data tunggal. Mengapa demikian? Sebab nilai tersebut tidak dikelompok-kelompokkan menjadi satu. Lalu dalam data tunggal itu ada ukuran pemusatan data yang digunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data tersebut, yang mana yang pertama itu ada rata-rata. Rata-rata itu untuk mencari nilai rata-rata yang dapat digunakan menggunakan rumus. Lalu median. Median itu adalah nilai tengah. Lalu modus adalah data yang sering muncul. Lalu saya akan menjelaskan mengenai yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tabel distribusi data berkelompok. Yang mana tabel distribusi data berkelompok itu tuh adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pancaran frekuensi dari data angka, yang mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan menjadi satu. Baiklah, contoh dari tabel data distribusi berkelompok ini ialah tentang mengenai usia
dari sejumlah 60 orang guru matematika yang ada di sekolah menengah atas negeri. Baiklah, contohnya akan saya sajikan di samping ya. Silakan dilihat. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa data berkelompok itu beda ya dengan data tunggal. Tadi data tunggal itu tuh data yang belum dikelompokkan. Sekarang data-datanya itu sudah dikelompokkan, yang mana dalam tabel tersebut ada kolom usia dan kolom frekuensi. Yang mana kolom usia itu tuh yang berisi usia dari 49 sampai 53 tahun itu ada 5 orang. Lalu 44 sampai 48 ada 9 orang. Lalu 30 sampai 43 ada 8 orang. Lalu 34 sampai 38 ada 11 orang. Dan lalu 29 sampai 33 itu ada 12 orang, dan 24 sampai 28 itu ada 15 orang guru. Jadi total keseluruhannya itu frekuensinya ada 60 orang yang jumlah usia dalam SMA negeri. Untuk membuat data dalam bentuk distribusi frekuensi bergolong itu, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkahnya. Yang mana langkah-langkah yang harus kita tempuh itu, yang pertama itu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu menentukan jangkauan atau range dari kata. Lalu yang ketiga itu menentukan banyaknya kelas. Simbolnya itu K kecil ya, jangan salah. Banyaknya kelas itu ditentukan dengan rumus Sturges, yang mana rumusnya itu tuh K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Yang mana K kecil itu tuh artinya banyaknya kelas, N kecil itu banyaknya data. Lalu yang keempat, dari langkah membuat tabel data distribusi frekuensi bergolong itu ada menentukan kelas interval, menentukan lebarnya ya maksudnya. Yang mana rumus dari lebar kelas interval itu, atau simbolnya itu I ya, I kecil, yaitu jarak pengukuran dengan simbol R besar dibagi dengan jumlah kelas. Lalu yang kelima itu ada menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas sebaiknya kelipatan dari lebar kelas. Lalu yang keenam itu ada batas bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data yang terkecil, atau data yang terkecil yang berasal dari pelebaran range, atau data yang lebih kecil dari data yang terkecil. Yaitu selisihnya itu harus kurang dari panjang interval kelasnya. Lalu yang ketujuh itu ada menuliskan frekuensi kelas dalam kolom turus atau tally sistem turus sesuai dengan banyaknya data. Lalu yang C itu ada distribusi frekuensi kumulatif. Lalu yang ketiga itu ada C, distribusi frekuensi kumulatif, yang mana distribusi frekuensi kumulatif itu ialah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Baiklah, kami akan menampilkan contoh dari tabel distribusi frekuensi relatif itu sendiri di samping kiri saya. Tabel di samping itu dinamakan tabel distribusi frekuensi kumulatif itu karena data yang disajikan dalam tabel ini berbentuk data yang tidak dikelompok-kelompokkan, yaitu data tunggal, satu. Yang mana yang pertama itu pada kolom kedua dibuat frekuensi asli, yakni frekuensi sebelum diperhitungkan frekuensi kumulatifnya. Lalu kolom ketiga itu ada memuat frekuensi kumulatif yang dihitung dari bawah, yang mana angka-angka yang terdapat pada kolom ini diperoleh dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut.
Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, yang mana 10 plus 5 itu sama dengan 15, bagi 15 plus 18 sama dengan 33,33, plus 7 sama dengan 40. Lalu, hasil penjumlahan akhir dari frekuensi kumulatif akan selalu sama dengan N. Di sini, N itu tuh N-nya adalah 40. Kolom 4 memuat frekuensi kumulatif yang dihitung dari atas, yang mana simbolnya itu FKA, yang mana angka-angka yang terdapat pada kolom ini diperoleh dengan langkah-langkah kerja, yaitu 7 plus 8 sama dengan 25, lalu 25 plus 5 sama dengan 30, dan 30 plus 10 sama dengan 40. Makanya nilainya itu ada 40. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, penjelasan selanjutnya, distribusi frekuensi relatif akan dijelaskan oleh teman saya, Alvina Damayanti. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang dua jenis yang belum dijelaskan oleh saudari Karisma Lujeng, yaitu tentang distribusi frekuensi relatif dan tabel persentase kumulatif. Langsung saja, yang pertama ada distribusi frekuensi relatif, yang mana distribusi frekuensi relatif merupakan data yang menghasilkan bukan angka sebenarnya, melainkan angka dengan dalam bentuk persen. Bisa dilihat dari tabel di samping. Kolom yang pertama ada nilai frekuensi dan yang ketiga adalah persen. Nah, untuk mencari nilai persennya atau distribusi frekuensi relatif itu dengan cara frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Contoh seperti yang data yang di samping. Terdapat 7 frekuensi dengan jumlah data 40, maka 7 per 40 dikali 100% sama dengan 17,5. Begitu juga dengan selanjutnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada tabel persentase kumulatif, di mana tabel persen kumulatif itu dapat dilihat pada gambar di samping, gambar tabel di samping. Terdapat persentase kumulatif lebih dari dan kurang dari. Bisa dilihat dari tabel dari kita lihat dari FKB kolom ketiga, itu kita lihat dari bawah ada 25,0. Berarti berapa persen yang mendapatkan nilai lebih dari 6, yaitu adalah 25,0. Lalu kita lihat lagi berapa persen yang mendapat nilai lebih dari 7. Maka kita tambahkan 49,5 ditambah 25,0, yang hasilnya adalah 74,5. Lalu kita cari lagi berapa persen yang mendapatkan nilai lebih dari 8, yaitu kita tambahkan lagi 74,5 ditambah 15,5 hasilnya 90,0, dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan yang FKA. Kita lihat dari atas berapa jumlah atau berapa nilai yang mendapatkan nilai lebih dari 9, yaitu 10,0. Maka kita tulis di tabel FKA itu 10,0. Begitu juga seterusnya. Kita tambahkan, kita lihat berapa jumlah yang melebihi nilai yang terdapat pada tabel. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik dari distribusi frekuensi. Terdapat 3 macam grafik distribusi frekuensi. Yang pertama ada grafik histogram, yang kedua ada grafik poligon, yang ketiga ada grafik ogive. Dan saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu grafik histogram. Histogram adalah grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan frekuensi. Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi. Nah, kalau grafik poligon itu adalah grafik yang sebenarnya tidak ada perbedaan penting antara
grafik histogram dan grafik polygon. Nah, perbedaannya hanya terdapat pada grafik pertama. Grafik polygon lazimnya dibuat dengan menggunakan batas nyata, sedangkan grafik polygon selalu menggunakan titik tengah. Dan grafik histogram berwujud segi empat, sedangkan grafik polygon berwujud garis-garis atau kurve. Nah, untuk agar lebih terlihat perbedaannya, saya berikan contoh grafiknya, yaitu yang gambar ungu dengan warna ungu itu adalah histogram yang merupakan warna ungu, dan sedangkan warna kuning itu adalah grafik polygon. Grafik ketiga yaitu ada grafik ojib, yang mana ojib merupakan poligon yang dibuat atas dasar frekuensi seperangkat data. Grafik ini disebut juga dengan grafik frekuensi meningkat. Grafik semacam ini banyak digunakan dibandingkan dengan kedua grafik sebelumnya. Nah, bisa dilihat pada contoh gambar di samping, gambar grafik. Jadi ojib itu dibagi menjadi dua, yaitu ojib positif dan ojib negatif. Bisa dilihat pada gambarnya ya. Kalau ojib negatif itu warnanya hijau, dia seperti gambar di samping. Kalau yang negatif itu warna oranye. Seperti itu. Jadi itu saja yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan semuanya dapat memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami selaku kelompok 1 mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.